Sahabat dokter SOS Global Ministries hadir setiap hari Sabtu jam 3 sore melalui YouTube dan disiarkan langsung di 30 radio di seluruh Indonesia. Didukung oleh BSK Radio Network, Radio Foster Pati, Siloam Hospitals, Mayapada Hospitals, Mahkota Medika Center Melaka Malaysia, Adi Husada Cancer Center Surabaya, dan Prodia. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di SOS Global Ministries dan follow sosial media kami. Saatnya Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry. Selamat sore sahabat Foster juga sahabat dokter, baik yang tergabung di 30 radio seluruh Indonesia maupun di YouTube SOS Global Ministry. Senang sekali ya, sore hari ini Maria Ika bisa berjumpa kembali dengan seluruh sahabat di program acara kesayangan kita, yaitu Sahabat Dokter, yang tayang setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, juga pukul 16 waktu Indonesia Tengah, serta 17 waktu Indonesia bagian Timur. Dan sore hari ini kita sudah kedatangan tamu luar biasa ya. Tapi sebelum itu saya belum, ini rahasia dulu ya, tapi udah kelihatan. Tapi ya kita nanti berkenalannya nanti. Kita mau lihat dulu tayangan video dari National Hospital Indonesia ya. Singkat, padat dan jelas. Maria puterin buat seluruh sahabat dokter yang sudah hadir di sore hari ini.
Oke, kita tadi sudah lihat tayangan video tentang laser rejuvenation dan saatnya ini Maria memperkenalkan ini di balik semua ini nih ya yang nanti menjelaskan tentang tema kita sore hari ini yaitu menjaga kesehatan organ intim wanita aktif. Selamat sore, Dokter Hendra Hendri. Selamat sore Bu Maria dari Foster maupun SOS ya. Ya, dokter. Ini saya panggilnya Dokter Hendra apa Dokter Hendri ini? Boleh dua-duanya boleh bebas. Iya, dokter. Ini tema kita saat ini tentang menjaga kesehatan organ intim wanita aktif ya, dok. Ya, benar. Iya, ini sudah mulai di pikiran Maria ini banyak sekali pertanyaan ini tentang emak-emak ini ya. Bukan emak-emak kan Iya kan aktif. kok permajaan ya ini Iya, Bu ini. Saya kok tertarik, Dok. Ini dimulai usia berapa ya, Dok? Kalau sudah ada peremajaan, otomatis ini kan usianya sudah dewasa ya, Dok. Dan mulai iya, umur berapa ini kita bisa melakukan seperti tadi laser ini? iya. Jadi menjaga kesehatan organ reproduksi itu dimulai sedini mungkin. Mm-mm. Bukan saat sudah menikah baru menjaga. Jadi sedini mungkin, mulai sejak anak-anak, mungkin kalau bagi para bunda yang sudah mempunyai anak cewek, ya harus dijaga kebersihannya, higienisnya, sampai dengan usia ya saat dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Iya. Jadi nggak boleh teledor lah, Mm-mm. karena organ reproduksi atau organ intim itu merupakan organ vital juga ya, sama seperti kita punya jantung, ginjal, sama. Semua organ yang diberikan ini adalah sangat penting, harus kita jaga ya. Kebersihannya maupun fungsinya. Jadi mulai dari sejak mulai anak-anak, remaja, mulai memasuki masa menstruasi, ini juga harus diamati ya. Fungsinya juga, bagaimana menstruasinya, bagaimana menjaga kebersihannya sekali lagi ya. Ini sering saya ulang-ulang karena banyak salah kaprah. Gitu. Banyak Iya, orang menggunakan sabun-sabun yang di iklan-iklan itu ya, iya, dengan iya. berbagai macam aroma maupun pembalut wanita yang katanya bisa begini, bisa begitu. Nah, itu juga harus hati-hati. Kita harus lebih bijak memilih bagaimana merawat yang lebih baik. Ya. Juga saat sudah menikah, apa yang harus kita lakukan? Ya tetap sama ya, menjaga kebersihan lagi. Karena untuk fungsinya sebagai untuk aktivitas seksual, juga untuk reproduksi kita bilang, untuk ya hamil sampai melahirkan penerus kita, buah hati, kondisi sehat, sampai juga nanti memasuki masa menopause juga tetap harus diperhatikan. Bukan berarti setelah menopause ya sudah Jadi selesai. Nah, tidak. Karena saya juga sering dapat dengan ini penderita kanker serviks itu biasanya di atas usia 50 tahun. Justru. Iya. Mm. Terus Jadi dokter, untuk yang dokter katakan tadi ada, saya sudah mulai tertarik ini dokter sudah bahas tentang pembersih organ intim juga pembalut. Itu nah, ada spesifikasi khusus enggak yang buat wanita yang aman tanpa menyebut merek ya dok? Maksudnya ya, standar kesehatan maksudnya. kalau saya untuk pembalut sebenarnya paling bagus itu yang sering diganti, kita sering ganti. Oh begitu. Jangan sampai dibiarkan terlalu lama. Mm-mm. Karena darah itu, darah mens itu kan merupakan sumber makanan yang sangat bagus sekali untuk bakteri. Nah, jadi kita tidak boleh menggunakan terlalu lama, sering mengganti, ya pakai aja yang reguler seperti biasa, ya, Mm-mm. yang tanpa wangi-wangi, tanpa apa, yang ada rendahnya, ada apanya, yang biasa aja. Yang penting sering ganti. Justru I- kalau beli beli yang mahal kan sayang nih, Iya, dibiarin buang. berjam-jam. Bener sekali dok itu dok. Ya, Yang wangi tapi dibiarin sama aja bau ya dok. iya, malah jadi penyakit kan. Nah, Betul betul. kemudian yang sabun, nah pembersih. Ya, Sebenarnya organ intim wanita itu sudah punya bakteri alami, bakteri baik kita bilang. iya. Nah, saya pun sekarang pengobatan saya sering berikan juga namanya bakteri baik.
terus untuk vagina. Jadi jangan digunakan sabun. Kalau sering menggunakan sabun, apalagi sampai yang dimasukkan ke dalam vagina, terus ada juga kan yang sering di mana namanya nih, di klinik-klinik ya. Iya, iya. Oh, melakukan inilah, melakukan itu dengan apa, dengan terapi pakai ini itu. Nah, itu yang malah akan mengganggu, membuang daripada bakteri-bakteri baik di vagina. Justru itu yang mempertahankan kondisi di vagina supaya tetap sehat dengan aromanya sendiri. Ya, jadi vagina itu punya aroma sendiri, jangan salah. Aroma alaminya ada. Ya, Oh. sama seperti anu lah, bau ketiak ya, maaf ya. Kan punya aroma sendiri. Ya, vagina juga punya aroma sendiri. Jadi tidak perlu dok pakai sabun-sabun yang kayak dijual-jual itu ya dok. Tidak perlu, ya benar sekali. Terus untuk pembersihannya cuma air bersih gitu ya dok? Ya, benar. Dengan air bersih saja cukup sebenarnya. Kalaupun misalnya dibutuhkan, misal ya, Ya. habis terpaksa harus kencing di tempat yang sedikit Ah, kotor, mungkin pulang bisa cebok dengan menggunakan sabun mandi cukup atau sabun baby ya. Sudah satu kali aja bagian luar sudah cukup. Yang penting jaga kondisi badan tetap sehat, istirahat cukup, makanan yang sehat juga. Bakteri itu akan bakteri baik dalam tubuh kita akan melakukan pertahanan lah istilahnya. iya dok. Berarti untuk yang eh, justru nenek moyang kita ini dulu ngajarinnya pakai siri-siri itu juga nggak boleh ya dok? Nah, itu masih boleh. Justru saya kadang-kadang untuk ibu hamil kan banyak nih kondisi ibu hamil dan kondisi lembab. Dok, saya ini kayak yang keputihan. Nah, Ah ya. ya awalnya ya saya biasanya kombinasi ya. Saya bisa berikan juga probiotik terus Mm. untuk organ intim. Juga kalau memang perlu nggak apa-apa rebus daun sirih saya bilang sampai layu, sampai ada aroma khasnya daun sirih, dibersihkan dulu disaring, tunggu dingin baru dipakai buat cebok. Tunggu dingin ya, jangan panas-panas ya. Selamat nanti dok. Iya iya benar sekali. Berarti boleh ya, masih aman ya dok ya. Ya, betul sekali, Bu. Oke, tapi untuk yang lain maaf ini belum diperbolehkan ya dok ya. Oke, Ya, terima kasih dokter jawabannya. Tetapi ini yang menjadi pemikiran saya saat ini, kenapa sih dok kok perlu dibersihkan gitu loh kan kalau mandi sudah bersih gitu kok hmm. harus mungkin spesial harus dibersihkan lagi gitu. Kenapa dok? Tujuannya apa? Ya, kadang-kadang kan memang dalam kondisi tertentu kita ke WC Hmm. umum itu kan ada percikan-percikan air maupun kita duduk ya. Karena kan itu kan terbuka ya. Tadi bisa aja bakteri ada baik yang kotor masuk. Ya sekali-sekali ya enggak apa-apa. Kita bersihkan secara alami. Ya. Selain itu juga kita bagaimana mengkondisikan organ intim ini tetap sehat, tetap tetap fit. Nah, salah satunya adalah dengan program kita laser rejuvenation tadi. Iya. Nah, jadi terapinya mulai kapan nih kita laser? Tertentu tergantung kasus baik anu case by case ya. Mm-mm. Yang masih muda pun yang sudah menikah pastinya, yang sudah menikah ternyata dia ada keluhan, misal sering keputihan. Nah, itu bisa kita lakukan dengan laser untuk meningkatkan lagi kualitas daripada vagina supaya lebih bisa menstimulasi juga lapisan dari kolagen maupun permukaannya sehingga ini bakterinya bisa tumbuh lebih banyak, lebih bagus. Juga dalam kondisi saya juga ada pasien yang istilahnya itu frigid. Dok, Hmm. saya sama sekali tidak pernah. Saya sudah punya dua anak, hubungan seks, tapi saya tidak pernah merasakan apapun. Oh Jadi gitu. wanita itu kan berhak juga, bukan hanya laki-laki mengalami istilahnya tuh orgasm ya. Jadi Iya. wanita itu juga perlu untuk mengalami orgasm. Karena jika seorang wanita mengalami orgasm, itu akan meningkatkan namanya endorfin, awet muda. Oh gitu ya Ya. dok. Nah, jadi kelihatan kan, misalnya tiba-tiba Bu Maria di kantor kok ada teman-temannya yang Mm-mm. tiba-tiba kok datang ceria, kulit mukanya bersinar-sinar. Nah, mungkin malamnya lagi habis Oh sudah gitu. sudah orgasm kita bilang. Aduh dokter. Ya, beda.
Nanti bisa cek satu-satu wajahnya ini. Iya, berseri-seri dia. Auranya keluar katanya. Ya, Glowing. Nah, samping dari orgasme juga hati yang gembira itu loh dok. Jadi, iya. Nah, jadi dengan orgasm hatinya jadi gembira jadi oh katanya. gitu, ya, ya, ya. Betul betul ini. Dan itu bisa bertahan berhari-hari katanya. Ya. Berarti untuk laser ini boleh dilakukan untuk semua usia atau gimana? Ya, Dok? kalau yang untuk yang vagina itu yang setelah menikah, yang sudah menikah. Oke, setelah menikah. Sudah menikah sampai usia berapapun. Saya pernah punya pasien yang usianya itu yang sudah cukup senior ya, 70 tahun lebih. Ternyata ibu ini masih rutin melakukan hubungan suami Ah, istri. hmm. Luar biasa saya bilang. Jiwa Suaminya muda. hebat, iya. Suaminya hebat, istrinya juga hebat. Karena mayoritas biasanya saya sering dapatin itu setelah menopause selesai. Nah, ini Mm-mm. salah. Iya, 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 benar, dok. Padahal tetap lanjut. 74 tahun kondisi masih fit, jalan sendiri, bisa bawa mobil. Keren, ya. Nah, ya. Biasanya kalau orang-orang kebanyakan ini para wanita yang saya kan sering sharing-sharing juga sesama emak ini ya. Kalau Ya. menopause itu sudah males berhubungan ya, Dok. Nah, itu Dengan laser ini juga berpengaruh baik ya, ada manfaatnya ya, Dok. benar. Nah, Heeh. saat kondisi menopause itu kan hormonnya turun semua. Mm-mm. Memang ada salah satu terapinya adalah menggunakan terapi sulih hormon. Nah, tapi ini pun masih pro kontra ya. Karena ada juga yang khawatir bisa memicu kanker, kanker payudara misalnya. Ya, Iya, jadi dengan penggunaan laser kita kan tidak menggunakan seperti terapi hormon maupun kimia ya. Jadi dengan teknik sinar laser kita membuat seperti mikrolesi namanya, untuk menstimulasi jaringan daripada vagina sehingga vagina tidak kering. Jadi saat hubungan tidak kesakitan. iya, Ini saya banyak dapat pasien yang setelah menopause, dok saya saat hubungan sakit. Tadi mau hubungan gimana? Suami minta tapi saya kesakitan, ya nggak nikmat. Ujung-ujungnya akhirnya suami juga unhappy juga kan? iya, benar. Benar, Dok. Jadi malah bagus untuk yang sudah menopause ya, Dok ya. Ya, sangat-sangat disarankan untuk terapi rutin di National Hospital. Selain dengan laser, saya juga kombinasi dengan PRP. PRP itu plasma rich platelet. Jadi Beda daya, lagi satu di Dok yang PRP ini. kenapa? Ini beda lagi selain Oh laser. ya, kombinasi. Jadi Iya. PRP ini darah dari pasien itu sendiri, darah kita sendiri kita ambil 10 cc sampai 20 cc, terus kita lakukan pengolahan. Hmm. Jadi namanya PRP, plasma rich platelet. Ini banyak mengandung growth hormone. Bukan stem cell ya, growth hormone ya, beda ya. Iya, Nah, heeh. growth hormone itu apa? Itu yang hormon untuk meningkatkan, menstimulasi tumbuhnya kembali jaringan atau sel-sel muda supaya lebih vitalitasnya kembali, merejuvenation, bukan merepair ya. Repair kan mobil rusak dibetulin kan. Ini Iya, kita merejuvenation, mengembalikan lagi fungsinya seperti sedia kala. baik dokter. Supaya tetap bisa aktif dalam seksual, tetap Hmm. bisa orgasm, semua happy, panjang umur, sehat juga. Amin. Ya ini membantu ini. Ya ini jarang sekali info tentang peremajaan organ intim ini dokter dan ini biar seluruh sahabat dokter yang ada di Radio Foster juga 30 radio yang tergabung di sini mendengarkan serta yang ada di YouTube ya. Dan untuk biaya kosnya ini berapa dok dari nasional bisa nggak kira-kiranya? Kita 5 sampai 15-an. Ya, terus setelah laser ini adakah berikutnya untuk apa ya kayak perawatan atau apa gitu dok? Masa sekali itu langsung selesai gitu? Oh tidak, tadi ini ada tahapan-tahapannya. Iya. Yang kita rutinkan, ada yang 1 bulan sekali, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Jadi tergantung kondisi maupun case by case. Oke, iya iya. Saya juga ada pasien, ibu-ibu habis hamil, terus melahirkan, terus mengalami keluhan beser ya. Jadi kalau saat tertawa, kumpul-kumpul sama teman-teman, arisan, ketawa, keluar air kencing secara tidak sadar. Oh, Atau lagi saat mau jogging nih, sudah siap-siap pakai jogging, pakai baju yang keren, baju olahraga, sepatu lari, lari baru berapa meter, udah basah.
basah, kan nggak enak. Nah, Iya. itu Jadi, yang kita sebut stress urinary incontinentia. iya. Nah, itu bisa kita obatin dulu, kita terapi ya dengan laser, PRP maupun untuk konseling untuk dilakukan latihan Kegel exercise. Sangat bagus sekali hasilnya. Keren loh dokter ini renovasinya, inovasinya. Ya, saya malah baru dengar loh di National Hospital ini ya. Jadi sangat membantu ini infonya Bapak Ibu juga suaminya kalau cinta sama istri ya ini tolong ya mama-mamanya diantar ke National Hospital Ya, ya. benar. Hmm, Karena ini kan Bapak, menyangkut kualitas hidup ya. hmm, Jadi wanita itu bukan hanya sebagai ya hamil, jaga anak, bersih rumah, terus menemani tidur. Nah, bukan itu capek ya. dok. Zamannya sudah beda. Wanita aktif semua ya. Iya, betul Nah, sekali. Ya, jadi spesiali ini untuk manfaatnya apa dok? Ini laser ini tadi. Ya, jadi satu ya kita tujuannya untuk memperbaiki fungsinya. oke. Ya, seperti tadi mencegah terjadinya beser tadi ya, stress urinary incontinentia. Kedua, memperbaiki fungsi juga saat hubungan tidak mengalami kering ya. Kalau kering kan mengalami nyeri namanya. Ya. Ya, tiga juga untuk menjaga kesehatan daripada vagina tadi supaya tidak gampang mengalami infeksi atau keputihan ya. Ya. Jadi manfaatnya sangat sangat banyak sekali. Dokter, semisal ini tadi yang saya dengarkan cuma yang menopause. Misal yang belum menopause kan juga boleh, Dok. Yang Boleh, boleh. Saya punya pasien juga yang sudah menikah masih usia belum sampai 30 tadi yang mengeluh tidak pernah merasakan apapun, sensasi apapun saat hubungan oh yang frigid istri. tadi ya, Dok ya. Ya, setelah saya lakukan terapi sangat happy sekali dia. Saya Hmm. sudah mulai ada rasa, Dok, katanya. Saya belum Target kita kan tercapainya orgasm tadi. saya malah yang ketawa duluan belum di laser loh, Dok ini. Iya. Happy Kalau, dengan kalau, ceritanya. Iya. kalau laki-laki kan jelas dia orgasm mengalami ejakulasi. Sebenarnya wanita pun juga sama Mm-mm. akan mengalami ejakulasi juga saat orgasm Iya. dalam bentuk yang beda. Iya, sebenarnya ini bukan tabu ya Bapak Ibu karena ini juga penting untuk kesehatan ya, Dok ya. Benar. Ini kita bilang sex education ya. Betul, betul sekali. Dan ini pasti juga ibu-ibu juga bapak-bapak senang dengan info ini ya. Dan Mm-mm. silakan nanti kalau mau tanya-tanya Bapak Ibu, seluruh pendengar radio maupun pemirsa YouTube yang bertanya tentang laser ini atau pertanyaan mengenai organ intim wanita ini ya, silakan langsung di nomor WhatsApp 0856 0782 5058 ya. Silakan chat di situ atau langsung di komentar YouTube di bawah. Nanti dokter akan langsung menjawab. Oke, saya kembali ke tema tadi, dokter. Menjaga kesehatan organ intim wanita. Selain eh, sering mengganti pembalut, kemudian membersihkan dengan air bersih tentunya, dan untuk ada, maaf ini CD ya, celana dalam itu juga berpengaruh nggak, dok? Oh iya, sangat Ya, sangat berpengaruh. Ini juga salah satu bagian edukasi saya kepada pasien yang sering mengalami keluhan-keluhan, keputihan maupun yang lainnya gatal dan bau. iya, Nah, gunakanlah bahan yang berbahan katun, yang gampang menyerap dan bersih ya. iya. Itu aja. Nah, dan sering ganti juga kalau bisa. Hmm, Misal lagi aktivitas olahraga, jangan aktivitas olahraga dipakai nanti ke kafe dulu, nongkrong dulu, berjam-jam duduk ngobrol, sampai siang nanti baru jemput anak pulang ke rumah. Nah, itu yang bikin bikin penyakit namanya ya. malah menyuburkan jamur ya nggak baik. Iya, betul. Tadi ya yang sudah basah ya cepat ganti. Selalu bawa di tasnya, bawa celana dalam cadangan ya. Yang berbahan katun gampang menyerap. Tidak perlu yang ada renda-rendanya yang menerawang-nerawang dah ya. Itu nanti aja Iya dok. kalau mau candle night katanya di rumah ya bersama suami silahkan. Itu kan hitungan menit aja.
Tidak Saya ya, hitungan jam. malah jadi ketawa sendiri nih sama dokter ini. Penjelasannya sangat detail sekali ya dok, tapi membuat kita mengerti gitu loh. Jadi memang baik sekali sih apa namanya program kita sore hari ini ya, temanya tentang menjaga kesehatan organ intim ini. Tentunya ini yang di radio sudah senyum-senyum ini dengerin ini ya. Mau tanya ini banyak tanya, nanti siap-siap dokter Hendra ini menjawab ya. Dan untuk apa namanya dok, laser ini ada efek samping enggak untuk ke besok-besoknya itu? Oke. Jadi yang banyak ditanyakan pasien, sakit nggak dok? Iya benar dok. Sakit sih tidak, hanya terasa tidak nyaman. Pasti ya. Waktu itu ya. Ya saat dilakukan laser kan akan dimasukkan alat tadi ke dalam vagina, nah itu akan terasa sedikit tidak nyaman. Kemudian setelah laser 3 hari itu biasanya akan mengeluarkan cairan berwarna pink. Nah, jadi tidak boleh hubungan dulu selama 3 sampai 5 hari sampai kondisi sudah cairannya sudah normal kembali, silakan melakukan hubungan suami istri seperti biasa. Nah, itu saja. Efek samping tidak ada, efek ke depan ada. Efek ke depan, oh iya. Iya, ini yang dicari Bapak ini efek ke depan ini ya. Ya, semua happy. Istri happy, suami happy, rezeki lancar. Amin. Iya ini lancar terus langsung ke National Hospital ini pokoknya ya, Bapak Ibu ya. Dan sebenarnya masih banyak ini pertanyaan dokter, tapi waktu kita ini terbatas. Biar nanti orang-orang pada kepo, silakan langsung tanya aja ya, langsung di chat YouTube ya. Dan sore hari ini biarkan Dokter Hendra memberikan closing statement untuk tema kita di sore hari ini tentang menjaga kesehatan organ intim wanita aktif. Monggo dokter. Ya, jadi pesan kita ya kepada seluruh wanita ya, seluruh Indonesia ya, jangan pernah malu untuk mengeksplor kebutuhan dalam organ intimnya, menjaga kebersihannya, menjaga kesehatannya, maupun kepuasan ya diri sendiri ya, harus bisa meningkatkan kualitas hidupnya ya. Jadi itu menjadi hak juga seorang wanita ya, fungsinya sebagai reproduksi, entertain juga ya. Jadi harus happy lah saya. Happy istrinya happy, suami pasti happy, anak-anak happy, keluarga penuh berkat ya. Amin ya. Sudah dok, oke. Nah itu aja, cukup. Ya, singkat, padat dan jelas ya. Terima kasih dokter untuk semua jawaban pertanyaan, juga penjelasannya serta closing statement sore hari ini. Terima kasih juga untuk Dokter Hendra yang sudah menyediakan waktunya untuk kita semua sahabat dokter di SOS Global Ministries ini. Terima kasih ya dok untuk kebersamaan. Sama-sama. Ya, juga ada Pak Harun juga yang sore hari ini sudah bergabung juga. Terima kasih National Hospital, semakin sukses ya, semakin diberkati ya, menjadi berkat ya. Sebelumnya untuk seluruh sahabat Foster, juga sahabat radio-radio yang sudah tergabung di 30 radio seluruh Indonesia, juga pemirsa YouTube, Maria kembali mengingatkan untuk Sabtu depan kita akan kembali juga dengan tema yang berbeda, dengan bahasan yang berbeda tentunya. Dan untuk itu jangan tinggalkan ya channel kita di SOS Global Ministries yang ada di YouTube. Silakan subscribe ya, like dan share. Terima kasih untuk kebersamaannya sore hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Dokter juga terima kasih Pak Harun. Ya. Jadi berkat ya dok. Sama-sama Bu. Sampai jumpa. Baru saja Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry.